lain PKBI Kaltim. Kenalin, aku Nurul dari Youth Center PKBI Kaltim. Dan hari ini, podcast kali ini dengan tema Jiwa Nasionalisme pada Remaja. Dan kali ini ada dua narasumber kita yang pastinya kece-kece dong. Aku mau sedikit cerita nih tentang dua narasumber kita, yaitu mereka ini dari Duta Genre Kota Samarinda tahun 2022 dan juga mereka adalah peer educator PKBI Kaltim. Nah, jadi nggak usah berlama-lama lagi ya guys ya. Aduh dong kak. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja ya dengar perkenalan dari dua narasumber kita kali ini. Oke, dari Kak siapa dulu nih? Perkenalin, profit, cerita-cerita tentang dirinya, kok bisa menjadi duta seperti apa. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo. Saat ini saya berusia 20 tahun. Saya berasal dari PIKR Pesut Mahakam Universitas Mula Warman. Saat ini saya menempuh pendidikan di semester 5 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Dan alhamdulillah di tahun ini saya diamanahkan menjadi Duta Genre Kota Samarinda tahun 2022. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Silakan Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Riani. Saya biasa dipanggil Ucul. Saya merupakan mahasiswi juga di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman, tapi semesternya di atas Ari. Semester tua ya Kak? Iya, semester tua banget. Dan juga alhamdulillah di tahun ini diamanahkan sebagai Duta Genre Kota Samarinda tahun 2022 juga. Oke. Oh ya, kakak berdua ini kan sebagai peer educatornya PKBI Kaltim. Bisa cerita sedikit nggak Kak? Tentang peer educator Kaltim itu seperti apa, selama mengikuti peer educator itu bagaimana, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin selama mengikuti agenda peer education ini tentunya mendapatkan ilmu bermanfaat, mendapatkan konsumsi pasti ya. Bantu anakku. Oh, alhamdulillah, berarti mengurangi uang jajan. Terima kasih untuk PKB yang telah menyelenggarakan peer education. Oke. Kalau dari Kak Ucul sendiri? Kalau dari saya sih yang saya dapatkan di peer educator kemarin itu pastinya teman yang baru. Kemudian materi-materinya luar biasa banget, dari narasumber yang luar biasa juga. Terus juga sama kayak Ari, dapat makanannya enak. Banjarsari boleh disebut. Konsumsinya nggak ada lawan ya? Nggak ada. Itu sih banyak dapat ilmu juga, dan juga alhamdulillah diamanahkan juga kan sebagai peer educator buat teman-teman. Berarti habis ini gabung ke youth centernya ya Kak ya? Iya. Harus dong ya. Sama dapat baju. Oh iya, dapat baju. Kok nggak dipakai ya sekarang ya? Harusnya dipakai ya. Oke, nanti kita pamer-pamer di IG-nya ya, pastinya kita lihat ya. Oke, karena tema kita kali ini jiwa nasionalisme pada remaja, kayaknya aku mau nanya-nanya tentang kemerdekaan aja kali ya, karena hari ini kan bulan Agustus ya, bulan Agustus yang bau kemerdekaan pastinya kan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jangan deg-degan dong, jangan tegang, jangan tegang, kayak mau cerdas cermat aja. Oke, pertanyaan pertama. Indonesia menurut kalian itu apa? Apa arti Indonesia menurut kalian? Indonesia menurut saya negara kelahiran saya. Boleh. Tempat kelahiran saya juga kebetulan. Tempat di mana saya dibesarkan, tempat saya mendapatkan pendidikan, itulah Indonesia. Oke, itulah Indonesia. Dari Kak Ucul sendiri, apa arti Indonesia menurut Kak Ucul? Kalau dari saya sih kan dari kecil juga saya di lingkungan keluarga yang akademis ya. Ibu saya akademis, terus bapak saya tuh kayak nasionalis banget gitu loh. Kayak di rumah itu banyak foto-foto presiden, Soekarno. Di depan kamar bukan foto pernikahan orang tua saya, tapi Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi memang kayak beliau tuh suka dulu ceritain tentang presiden ini. Jadi tertanam sih sudah dari kecil itu kayak Indonesia tuh kayak tempat lahir saya, bagaimana
mereka merdeka, terus apa aja sih yang terjadi sebelum merdeka seperti itu. Jadi yang saya maknai tentang Indonesia sih kayak Indonesia itu sebuah negara yang menuju kemerdekaannya tuh banyak banget tantangannya. Bahkan sampai sekarang tuh masih banyak banget kan tantangan-tantangan yang harus dibenahi seperti itu sih. Terus juga negara kelahiran saya juga. Ya, saya juga. Negara di mana saya dapat makan dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya. Iya. Jadi kayak apa namanya, diri saya tuh ya terbentuk gini dari Indonesia Bangga gitu kan. banget. Aku ini anak bangsa Indonesia, ya kan? Cintailah produk-produk Lokal. gitu sih kalau dari saya. Oke, berarti udah dari kecil banget ya jiwa-jiwa nasionalismenya itu tumbuh. Kayaknya ya begitu Harusnya, karena kan kita anak Indonesia ya. Oke, pertanyaan kedua. Wih, kayak dung dung dung, harusnya ada yang kayak gitu. Dung 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 kayak gitu. Pertanyaan kedua, menurut teman-teman, apakah remaja pada saat ini memiliki jiwa-jiwa nasionalisme? Kalau menurut saya sih cukup untuk memiliki jiwa nasionalisme, tapi makin kesini juga dilihat mungkin agak sedikit berkurang ya, karena kita sedang berada di era digital. Mungkin ya remaja-remaja ini terpengaruh oleh zaman modern seperti itu. Jadi untuk jiwa-jiwa nasionalismenya agak sedikit luntur di kalangan remaja gitu. Contohnya nih apa, Kak? Apa ya, mungkin dari banyaknya masuknya budaya-budaya luar, jadi remaja ini sedikit terlupa untuk mengenai budaya Indonesia seperti itu. Kalau dari Kak Ucul, apa ya? Apa nih teman-teman? Kalau menurut saya sih bener juga, sepakat sama Ari, banyak banget kayak udah budaya-budaya yang luntur, kayak budaya gotong royong gitu kan. Rata-rata yang gotong royong itu kalau nggak dia terpaksa melakukan karena KKN, karena proker KKN, karena PBL, ya kan? KKN, PBL karena atau karena sesuatu yang mengharuskan, kayak harus dipaksa gitu, harus mendapat reward untuk ngerjainnya tuh nggak bakalan mau gitu. Nah, masih banyak yang gotong royong gitu tuh kayak orang-orang tua yang sudah rebayanya nggak ada ya. Kecuali itu tadi yang aku bilang dia Prokeran gitu baru. Tapi tuh semakin kesini juga ada beberapa teman-teman remaja yang kayak udah mulai mengkampanyekan gitu loh, ayo kembali sama-sama kayak kita apa namanya melestarikan budaya kita. Kemudian sama-sama ayo loh kita apa sih namanya, kayak kita Indonesia lagi, maksudnya jangan terpengaruh budaya luar, boleh budaya luar masuk, tapi jangan lupakan budaya kita Indonesia, sendiri ya. Kayak banyak kan sekarang ini banyak remaja-remaja yang udah mengkampanyekan mari berkain kayak itu kan. Kemudian juga Upnya sekarang. lagi Ya, lagi upnya up banget banget ya. kan, batik, mari berbatik. Biasanya tuh di proker-proker BEM kampus itu biasanya satu hari ada yang dihususkan untuk berbatik gitu. Kemudian juga banyak banget sih kayak teman-teman remaja di luar sana, platform-platform YouTube, platform-platform TikTok juga yang isinya tentang Indonesia sesuai dengan kalian masing-masing. Misalnya kayak konten kreator yang ahli makeup biasanya bikin makeup tentang Indonesia iya, gitu. benar, Terus benar. juga ada juga salah satu YouTube dari Najwa Shihab, narasi itu bikin kuis tes wawasan kebangsaan gitu, ngajak-ngajak dari beberapa kalangan pesertanya tuh, ada dari mahasiswa, dari komika, dari YouTuber ya ada juga, kemudian dari gamer, terus dari wibu, K-popers. Dia tuh adu tes wawasan kebangsaan. Jadi walaupun bener kata Ari banyak banget yang Melupakan. budaya-budaya kita yang melupakan, tapi masih banyak teman-teman yang Berusaha untuk mengkampanyekan kembali ya, teman. apalagi dia punya privilege gitu loh, kayak terkenal influencer gitu. Berarti masih banyak influencer yang peduli tentang jiwa-jiwa nasionalisme untuk mengkampanyekan kembali ya. Benar. Oke, luar biasa banget ya. Berarti, halo nih, pertanyaan selanjutnya. Widih. Deg-degan, duk. Apakah kedua narasumber setuju dengan pandangan bahwa jiwa
jiwa nasionalisme itu sudah mulai luntur di kalangan remaja. Tadi udah dijelaskan sebenarnya. Udah dijelaskan tadi. Wah, ini siapa nih yang mau bertanya? Next. Oke, next. Tadi udah dijelaskan dengan detail ya sebenarnya ya. Siapa lagi bikin soal sama ya? Sama nih. Aduh. Kayak soal UN tuh biasa ada sama bonus. Bonus, anggap aja bonus ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bonus di pertanyaan kali ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Langsung kuis aja kali ya. Ada kuis nih. Kita dapat hadiah. Kayaknya langsung kuis aja ya. Langsung kuis aja ya. Ini mengasah kembali. Tes wawasan kebangsaan. Oke. Cepat-cepatan atau kayak gimana nih? Kerjasama. Cepet-cepatan. Sama bisikan boleh nggak? Nggak boleh dong, nggak boleh ya. Jadi cepet-cepetan ya. Oke. Satu, woi, Belum. Ini Oke. tab gitu ya? Tet ya, Oke. jangan lupa pencet bel ya. Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Tet. Oke. Ari, berapa? Oke, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, bener nggak teman-teman? Pastinya benar ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Ari. Oke. Kuis selanjutnya. Kuis selanjutnya. Siapakah yang membaca teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Di setting sekali. Natural banget ya kita. Iya, natural sekali ya. Insinyur Soekarno. Wih, bener. Tepuk tangan. Wuh. Memang ya, duta kali ini memang sangat-sangat pintar kayaknya. Wawasannya banyak. Alhamdulillah. Ini pertanyaan kita main kuis lagi atau lanjut nih ya? Lanjut aja kali ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi arti Indonesia, sekarang arti kemerdekaan, Bu. Menurut kalian nih, para remaja pastinya. Kalau menurut saya sebagai remaja, arti kemerdekaan itu merdeka kita tidak dikekang, merdeka akan berpendapat, melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia tentunya. Itu sih kalau misalkan merdeka itu sendiri. Nah, terus menurut Ari udah merdeka nggak? Udah merdeka apa belum nih? Udah merdeka belum ya? Alhamdulillah sampai detik ini sudah merdeka. Udah diberi nafas sama Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu udah alhamdulillah udah merdeka. Alhamdulillah. Lanjut. Kalau dari saya sih kemerdekaan itu sama kayak Beda dong, harus beda dong. kemerdekaan itu artinya kita bebas untuk menentukan apa yang kita inginkan. Oke. Bebas untuk mencari tahu dan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Kemudian bebas untuk apa ya? Apa deg-degan? Tarik nafas. Wah, oke. Lanjut. Kita bebas untuk berpartisipasi aktif di masyarakat, gitu Oke. sih. Dan udah ngelakuin Kak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sudah ya pastinya karena kita adalah anak Indonesia ya. Bangsa Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana pandangan kalian terhadap perjuangan para pahlawan demi mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Pendapat kalian nih, pandangan. Tentunya luar biasa ya kalau misalkan diingat-ingat dari sejarah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Beliau berjuang keras sampai bertumpah darah, membawa senjata untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Tentunya itu sangat berharga dan jangan sampai kita sebagai generasi muda untuk melupakan semua jasa-jasa para pahlawan. Gitu. Mengenai cipta. Oke, dengar. Kan menghadirkan cipta ya. Lanjut. Kalau dari saya sih sama kayak Ari. Sama terus nih. Samanya sama siapa? Oke, siap. Dia punya pasangan, saya enggak. Iya, benar sih kata Ari, memang kayak Kak, ini Kak. Oh, ya, Kak. Aduh, nanti suaranya lari ke mana nih? Itu Sut. Ya, lanjut. Jangan goyang-goyang, kasihan dia. Ayo lanjut. Ayo. Mode serius. kenapa takut gitu? Oke, tarik nafas. Keluar. Minum. Oke.
Apa tadi pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Saya sampai lupa. Pandangan kalian tentang perjuangan pahlawan selama ini sampai kita udah benar-benar merdeka gitu. Perjuangan pahlawan tentunya besar banget, banyak banget dan panjang banget, kalau apalagi kita tahu Belanda 3 abad. Bayangin 3 abad itu kayak 3 keturunan. Kita aja belum tentu umur kita sampai 1 abad kan. Iya. Ini 3 abad udah berjuta-juta manusia yang wafat pastinya. Kemudian wafat bener kan? Iya, bener. Lanjut. Terus juga banyak banget yang kesakitan, yang kesusahan, dan apa yang kita miliki di sini dirampas. Pastinya tuh banyak banget sih perjuangannya, apalagi sampai buku IPS kita tebal ya kan. Belum lagi pas udah selesai di Belanda datang lagi yang Jepang 3 tahun kan. Jadi kayak tentunya tuh aku tuh kayak makanya kadang tuh pernah berpikir sih, kenapa sih aku di Indonesia udah dijajah jelek. Enggak ya. Kadang kan ada pikiran kayak kenapa sih pemerintahnya harus begini, kenapa sih harus ada korupsi, kenapa sih susah banget ngurus BPJS gitu-gitulah. Kan banyak kali keluhan-keluhan di teman-teman remaja juga pasti ngerasain kenapa sih susah banget dapat beasiswa, kenapa sih ada ketidakadilan dapat beasiswa, misalnya yang dapat ini sudah ditentukan sama orangnya, udah diambil orang dalam ya, terus juga teman-teman yang sudah lulus juga udah kerja, gimana susah banget dapat kerja, pasti dapat keluhan-keluhan itu. Tapi balik lagi, dengan segala sesuatu yang terjadi aku yakin tuh bakalan ada ujungnya pasti. Dan itu tuh harapan dari kita, yang kita remaja yang sekarang ini, yang nantinya harusnya bisa merubah itu nantinya. Makanya dengan melihat perjuangan teman-teman, para teman-teman pahlawan, kan teman kita. Aduh, kayak semua kayak para pahlawan kemarin tuh bener-bener kayak aku nyadar banget kayak nggak bisa nih kalau misalnya aku sebagai remaja sekarang nggak belajar dengan baik, nggak menuntut ilmu dengan baik, nggak membekali diri dengan baik, gimana aku ngerubah keadaan yang sekarang yang sudah dirusak oleh orang lain gitu. Makanya kayak apa ya, gemes aja gitu sama orang yang kayak kamu tuh harus tahu perjuangan mereka tuh gimana. Bayangin kayak 3 abad kesusahan, makan aja susah, padahal kita tuh alamnya luas banget. Bener, di mana-mana tidur aja kayak gak tenang ya, gak pastinya tenang gitu kan. Tiap hari ada suara bom, tiap hari ini itu, mana lagi kita sekolah aja nggak boleh. Apalagi aku yang cewek, ngerasa banget kan zaman dulu cewek itu nggak sekolah gitu loh. Makanya kayak apa ya, kayak kadang kalau lagi overthinking bingung apa yang mau dinangisin, kayak nangisin jujur pakai kayak oke gitu lah, nangisin zaman itu ya, cerita zaman dulu ya. Gitu sih. Oke. Jadi agak sedih ya jadinya ya kalau misalnya kayak remaja sekarang ini kayak ya bodo amat kayak gitu tentang apalagi capek-capek nih pahlawan kita berjuang sampai kita merdeka, tapi bangsa Indonesia ya meremehkan gitu aja kayak gitu kan. Oke, lanjut. Jangan nangis guys, tenang, aman. Nanti saya belikan tisu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, Widi, sebagai remaja ya, nih, menurut kalian bagaimana cara kita sebagai remaja agar tetap mengingat perjuangan mereka nih, entah dengan cara yang contohnya kita selalu mengingat mereka dengan mengadakan baca puisi atau lomba-lomba kayak gitu, atau bagaimana menurut kalian, seperti apa? Dari ya kali ini laki-laki duluan. Oke. Mungkin caranya tuh kalau misalkan zaman sekarang tuh banyak ya. Kalau misalkan zaman dulu para pahlawan berjuang itu dengan cara membawa senjata. Tapi kalau misalkan kita sebagai remaja tentunya pada saat zaman sekarang berjuangnya dengan membawa pulpen, membawa buku ke sekolahan, ke kampus untuk menuntut ilmu. Jadi hal tersebut lah yang harus kita perjuangkan untuk sekarang, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Untuk menebus perjuangan pahlawan terdahulu ya pastinya ya. Dari Kak Ucil nih, untuk mengingat perjuangan kita harus apa nih?
sama kayak Ari. Oke, sama. Tapi samanya ini habis itu panjang kayak gitu ya. Banyak omong kan. Jelas lagi. Bagus dong. Jadi durasi kita nggak pendek, jadi panjang. Kalau pendek Insta story. Iya, kalau pendek kan Insta story. Lanjut Kak, lanjut. Iya. Kalau dari saya sih iya kayak Jangan diketekin lagi, Iya, kenapa jangan sih? diketekin. liar. Ini agak Oke, ya aman. Liar dia, liar. Oke. Kalau dari saya sih iya gitu kayak kita berjuang nggak pakai pulpen dan apa tadi nih Buku. Aku pakai laptop juga Iya. untuk Oke, skripsian. siap. Oh ya, maklum berjuang semester akhir Iya, Bun. Ya itu sih kita kayak lebih jangan bodoh amat aja lah sama negara sendiri. Selain misalnya kayak mungkin teman-teman banyak yang bilang kayak aku nggak pintar nih, aku nggak bisa berjuang di jalur pendidikan misalnya. Terus ada juga yang bilang kayak aku nggak mampu nih, aku nggak bisa kuliah, aku nggak bisa berjuangnya di situ. Jadi Padahal banyak jalan ya kayak. berjuang di caramu masing-masing karena kan berjuang itu nggak mungkin sama semua kan. Pahlawan-pahlawan aja dulu tuh nggak mungkin pakai senjata yang sama dengan dengan strategi, bener nggak strategi yang sama, tapi dengan cara kita masing-masing. Misalnya kalau misalnya teman-teman jagonya di musik, ya udah itu berjuang di situ, banggakan nama Indonesia. Kalau teman-teman jagonya di olahraga, berjuangnya di situ. Misalnya teman-teman jagonya di modeling, nyanyi dan sebagainya, itu tuh juga salah satu cara kita untuk tetap kayak mengingat jasa para pahlawan gitu loh. Mereka tuh susah payah berdarah-darah tadi kata Ari supaya merdeka. Masa kita nggak bisa sih cuma untuk mengharumkan nama Indonesia aja gitu loh. Kita nggak perang, kita nggak susah-susah perang, kita nggak susah-susah nangis minta makan. Kita semua tersedia, ya udah caranya itu kita jangan bodoh amat aja sama negara kita sendiri. Dan jangan merusak lingkungan sih. Buang sampah Iya, pada buang sampah tempatnya. gitu sih yang kayak dari situ terus Dari hal kecil ya Kak dari hal pastinya kecil ya. aja gitu loh, jangan kayak muluk-muluk aja kayak harus apa tadi, harus kuliah tinggi-tinggi, harus S3, harus profesor gitu-gitu, nggak perlu sih menurutku. Kayak Ya kita berjuang di cara sendiri aja. Ya, jadi sesuai jangan passionnya masing. Iya Iya, benar. benar. Jadi jangan insecure ya dengan orang lain, jangan iri kalau misalnya kita belum bisa di situ, ya berarti bukan jalannya kita di situ ya. Atau misalnya kalau misalnya kamu ingin bisa main musik juga ya harusnya belajar kan. Jadi kalau jangan iri dengan bilang iya aku nggak bisa tapi belum pernah dicoba, bener kan? Tapi kebanyakan tuh yang kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi semoga kita sendiri adalah orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau berusaha, orang-orang yang mau belajar ya pastinya ya. Oke, selanjutnya selanjutnya kita kuis lagi. Kuis lagi nih. Kuis lagi. Menguji lagi nih biar nggak terlalu tegang. Siapkan belnya. Oke, bel. Oke. 1, 2, 3. Bendera merah putih dijahit oleh. Nggak semangat. Ulang. oke. Ganti pertanyaan, kayaknya tahu deh sudah ya. 1, 2, 3. Siapa tokoh yang menulis proklamasi? Mohon maaf. Siapa yang menulis teks proklamasi? Ted, Ari duluan. Bapak saya balik. Oke. Yeay. Benar teman-teman. Oke, kayaknya nggak usah quiz lagi ya. Mereka pinter-pinter, saya kalah pinter nantinya. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kemerdekaan, tentang jiwa nasionalisme pada remaja. Yang bagaimana remaja itu seharusnya mau belajar, berjuang, terus saling menghargai. Benar banget. Ya kan, dari hal kecil pun harus dihargai ya teman-teman ya, karena kita mengingat jasa para pahlawan kita terdahulu. Jadi sekecil apapun yang kita dapatkan atau yang kita pelajari hari ini harus kita hargai, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, close statement dari dua duta kita yang sangat kece ini. Dari siapa nih? Cewek dulu deh. Ladies first kali ini. Dari tadi imamin siapa? Jangan imamin aku ya pastinya ya. Aku nanti deh nyari lagi. Soalnya kayaknya Ari udah ada. Aku. Oh iya. Aku couple sama siapa nih? Nanti deh aku cari couplean dulu ya. Oke, dari Kak Ucul dulu. Oke,
Ntar ini dulu ya. Close statement. Ntar ini ya. Diperbaiki. Jadi reok. Tadi kesini. Iya bener, nanti lu tarik ketutup nih. Aman-aman. Closing set. Closing statement. Closing set. Ya, oke, closing statement. Lanjutkan. Closing statementnya sih kayak yang tadi aku bilang, jangan pernah bodoh amat tentang keadaan negara kita, karena kalau bukan kita siapa lagi yang Tuh, bisa bener. memperbaikinya gitu loh. Kita bisa ngeluh-ngeluh sekarang kayak apa sih pemerintah A B C D E F G, ya udah itu udah terjadi gitu. Dan sekarang tugas kita nggak cuma ngeluh di Twitter, nggak cuma head comment ke Pak Jokowi, nggak dengar juga dia. Iya benar. Dia nggak main kayaknya nggak main Instagram. iya, gua admin rasa. itu yang main. Benar. Beliau sibuk deh. Tugas kita tuh ya udah kita bekali diri, kita banyak-banyak isi diri kita dengan ilmu, dengan passion, dengan kekuatan, Power pokoknya Ranger. power kita untuk bisa kita nantinya yang memegang kendali di masa depan nanti gitu. Oke. Dan juga jangan lupa berjuangnya di jalan masing-masing dan sesuai dengan diri kalian masing-masing gitu. Oke, hargailah diri kalian ya guys. Benar. Oke, selanjutnya Oke, kalau dari saya apa ya? apa ya? Tentunya kita sebagai remaja, teman-teman, bagi teman-teman di luar sana, terus mengingat jasa-jasa para pahlawan yang ada, yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jangan pernah melupakan jasa-jasa para pahlawan. Kita dituntut, tidak dituntut maksudnya untuk berjuang di medan perang, tapi kita dituntut Untuk berjuang. berjuang di dunia pendidikan. Mungkin sesuai dengan tadi Kak Ucul bilang, berjalanlah atau berjuanglah sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing dan jangan pernah menyerah untuk membanggakan bangsa Indonesia. Oke. Keren banget sih closing statement kali ini. Saya hampir nangis. Oke, karena durasi kita udah cukup panjang, teman-teman. Mungkin kita akhiri podcast kita kali ini dengan tema jiwa nasionalisme pada remaja. Jadi buat teman-teman semua yang akan menonton di YouTube nanti ataupun di sosial media manapun, jangan lupa add Facebooknya Media PKBI Kaltim, Instagramnya @PKBI Kaltim, serta ada nomor teleponnya nih, podcast dan klinik. Jika buat teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau jadi narasumber di sini juga nggak masalah dengan nomor 0823 39 54 3772. Untuk kliniknya 0821 59 80 97 78. Dan untuk YouTube-nya pastinya jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share pastinya dengan nama YouTube-nya itu Media PKB Kaltim. Oke teman-teman, ini juga jangan lupa ya follow duta genre kita yaitu Di aku di @indah, nggak pakai A tapi hanya 4. Oke. IND hahaha. Ide hahaha. Oke. Kalau saya @arwbw_. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk di like, comment, dan subscribe and disebarkan di seluruh sosial media manapun. Bye bye.